Nah, kita juga mengangkat program pemerintah juga seperti penekanan stunting mungkin yang jadi masalah juga di kita. Jadi isu. Dan masalah-masalah yang isu yang memang menjadi penghasilannya bukan gaji bulanan, yang pasti pemasukan mah rutin ya ada lah gitu ya. Juga. Ya, ini makanya lagi pengen tahu bisa nggak kita di bioling kita jadi setelah ini mau daftar. Seru luar biasa ya. Luar biasa. Ini seru luar biasa nih. CGV di bawah-bawah kita gimana? 21 men. 21 di bawah-bawah. Digotong. Oke, bertemu lagi bersama kami Ismail, Dimas di podcastnya Bargama. Nah, sekarang kita kedatangan tamu istimewa nih Mas. Istimewa sekali. Siapakah dia? Ceedo dan Ceida. Edoh dan Ida. Kalau di Malaysia ada Upin Ipin, kita Edoh Ida. Ini nih penonton ini justru tahu beliau. Iya. Penonton yang kiri kanan siapa nih? Iya saya. Ya, makanya kita ngenalin diri tadi. Sehat Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kemarin lagi keliling-keliling katanya. Ini. Ya, kerjaan saya emang keliling. Kalau dia nggak punya duit. Kita tadi cerita-cerita tentang ada program Ceedo nih. Apa namanya Cek? Yang lagi garap sekarang bioling. Bioling. Sesuai dengan namanya bioling berarti bioskop keliling. Jadi yang biasanya itu kalau bioskop yang sesungguhnya kan penonton nyamperin bioskop. Iya. Nah, kita bioskop yang nyamperin penonton. Seru luar biasa ya. Luar biasa. Ini seru luar biasa nih. CGV di bawah-bawah kita gimana? 21 men. 21 di bawah-bawah. Digotong gue aja. Gimana? Ya pasti kita bawa filenya doang. Bioling itu mungkin lebih dulu juga udah ada ya, cuma dengan nama yang beda. Dulu ada layar tancap. Oh ya, layar tancap. Misbar. Gerimis bubar yang begitu ada hujan ya karena labur ya. Selesai semuanya, selesai pertunjukan, selesai penontonnya juga. Nah, ada mungkin Biora juga, bioskop rakyat. Ya, pernah dengar juga. Nah, kita kasih nama yang ini bioling. Itu bioling sendiri, bioskop keliling. Itu produk dari ya kita Nyata Cinema Production. PH yang masih bayi, kita baru mau setahun. Oke. Itu berawal dari ketidakpastian kita menunggu callingan syuting. Mending nyian sorangannya Jadi kalau misalkan kita nih pemain-pemain yang maksudnya gini, yang namanya seniman kan tidak tentu ya. Iya. Tidak seperti bapak-bapak yang punya gaji bulanan atau punya. Enggak juga kita. Ya tapi kan penghasilannya bukan gaji bulanan, yang pasti pemasukan mah rutin ya ada lah gitu ya. Ini makanya lagi pengen tahu bisa nggak kita di bioling kita jadi setelah ini mau daftar bioling nih teh. Kalau seniman kan seperti kita ini nunggu orang callingan. Sama tupang namanya tuh Cek. Ya kebetulan yang malam tunggu panggilan. Ya. Jauh beda. Kita panggilan. Jadi kita tuh dia kebetulan lagi nggak ada stripping juga. Kalau kita lagi ada kerjaan stripping kan mau tidak mau nggak boleh sisa kemana-mana ya. Iya. Terus kemacaran ya dari teman-teman yang lagi pada dalam tanda kutip nganggur. Saya bilang, yuk daripada sekarang kita nunggu callingan, mending kita yang bikin callingan. Ya sih. Ini menginspiratif ini, menginspirasi. Gimana caranya biar teman-teman kita semua pada makan? Iya. Akhirnya saya bikin di akhir 2022 ya waktu itu. Habis setelah Covid ya berarti ya? Covid baru selesai. Covid. Baru selesai dan selama Covid kita kan nggak ada kerjaan juga ya. Maksudnya banyak yang teman-teman kita syuting juga nggak boleh. Air juga nggak bisa. Yang masa-masa seperti itu, masa-masa transisi waktu itu. Gimana caranya biar kita tetap yang namanya bisa berkarya, bisa menghasilkan buat keluarga. Nah ini kita bikin sesuatu yang beda. Mungkin kalau orang-orang sekarang udah era digital ya. Yang kita juga bukan bermaksud untuk melawan arus karena bagaimanapun kita hidup di era digitalisasi yang memang
aduh jangankan kita orang tua, anak kecil juga udah tahu kan, gampang banget mau mencet film yang kayak gimana gitu. Nah, saya bikin sesuatu yang memang beda untuk kondisi sekarang, membuat suatu karya yang mungkin bisa langsung secara cepat dinikmati oleh masyarakat, oleh penonton. Oke, kita bisa bikin buat YouTube, buat apa? Tapi kayaknya udah biasa. Orang udah nggak aneh bikin konten tuh udah banyak yang dengan berbagai macam versi yang mungkin lebih bagus dari kita juga. Saya mikir kalau udah bikin konten sih itu udah hal yang memang lumrah di zaman sekarang ini. Kita bikin sesuatu yang lain yang mungkin lebih ke, kalau untuk orang tua zaman dulu di angkatan 80, 70 atau 90 itu lebih ke nostalgia ya. Kita menikmati kembali masa-masa yang sudah mulai langka. Ada gitu. sentimentalnya tuh jadi keluar lagi tuh. Betul. Ya. Nah, terus kalau untuk kalangan generasi Z misalkan itu lebih ke lebih sesuatu yang beda kan, pembelajaran. Nah sih gitunya film naon gitu kan. Kan ada bioling cedo, ya kita nonton di tengah mereka yang asik dengan gadget masing-masing di kamar sendiri-sendiri dengan tayangan yang beda juga. Satu keluarga pasti beda-beda kan nonton apa. Nah, kita kumpulkan dalam satu tempat dengan tontonan yang sama. Ya itu adalah hal yang mungkin buat anak-anak muda sekarang, oh kayak gini ya. Ya kalau nonton di Twin udah biasa. Tapi tempatnya beda. Kita di lapangan. Mudah-mudahan feel-nya nyampai ke anak-anak milenial sekarang tuh. Karena kalau kita lihat sekarang kan anak-anak milenial cenderung individual ya. Betul. Ya. Melihat entertain dan segala macam itu mereka bisa sendiri, searching sendiri. Kalau kan mereka harus berkumpul tuh. Ketika berkumpul ada interaksi kan, kenal sana sini, kenal tetangganya siapa, kenal orang kampungnya siapa. Menarik sekali. Positifnya di situ, dan mungkin bedanya dengan film yang dulu. Kalau dulu muterin film orang ya. Kayak tancap dulu mungkin metodenya. Ada. Saya nonton Roma Irama atau enggak tuh film itu masih nangin dong. Ya, biasanya sering itu tuh. Nah, atau mungkin Susana ya, gitu deh, saya masih ingat. Nah, yang sekarang itu yang kita bikin itu penonton di sini adalah pelaku juga, pemain juga. Oh, ini baru nih. Itu yang bedanya. Penontonnya jadi pemain. Betul. Berarti mereka ikut syuting gitu ya? Betul. Warga sekitar ya? Warga sekitar. Jadi film kita namanya Bioling, bioskop keliling. Kita muter dari satu desa ke desa lain atau dari satu sekolah ke sekolah lain. Sebetulnya bukan hanya bioskop berarti nih. Enggak. Production keliling juga. Iya. Kayak begitu. Pemberdayaan masyarakat juga. Asalnya saya dari desa aja, dari desa ke desa. Saya di situ saya libatkan masyarakatnya. Saya libatkan, mungkin bisa dibilang 30% itu adalah ya taruhlah memang pemain yang biasa gitu, teman-teman saya seniman. Nah, 70%-nya itu saya ngambil dari masyarakat justru, dan dari tokoh masyarakat juga. Nah, mereka ikut main, mereka ikut masuk. Ada yang dapat peran kecil atau besar itu relatif. Berarti kan saya ada casting dulu nih. Misalkan nih film kita tuh kerjasama dengan desa A. Nah, saya buka casting dulu di situ sebelum pemutaran film. Oh, ada proses castingnya. Ada proses casting. Jadi proses. Ada edukasi. Ya. Saya proses casting dulu 1-2 hari, saya nyari talent yang memang siapa tahu. Kalau kita jadi ada nilai plusnya itu, kita jadi tahu siapa tahu di antara mereka tuh ada yang punya potensi, yang punya bakat terpendam kan. Langsung jadi talent scouter nih, men. Nah, seperti itu. Nah, sesudah kita bikin casting, kita baru ke proses syuting. Mereka dilibatkan, setnya juga di daerah yang memang kita mau tayang. Kita mengambil destinasi wisata apa yang mesti kita angkat di situ. Itu kerjasama dengan desa di situ. Kita juga mengangkat UMKM-nya, kalau memang ada produk UMKM yang harus kita angkat juga. Masalah-masalah yang menjadi isu di sana kita angkat. Atau masalah-masalah yang sekarang lagi hangat juga, seperti kalau di sekolah saya mengangkat gimana caranya kita memberantas, atau bukan memberantas, lebih ke sosialisasi bullying, perundungan, terus ya pencegahan narkoba. Sekarang kan sudah mulai nyebar-nyebar ke sekolah juga ya, kayak gitu-gitu juga. Nah, kita juga memberikan edukasi kepada anak-anak bahwa ini loh bahayanya narkoba, seperti itu. Nah, kita juga mengangkat program pemerintah juga seperti penekanan stunting mungkin yang jadi masalah juga di kita. Jadi isu. Dan masalah-masalah yang isu yang memang menjadi umum di masyarakat gitu ya. Ya, yang terjadi di masyarakat. Seperti kalau di kita ada Bang Emok ya yang jadi ramai. Ya. Yang banyak bikin masyarakat stres tuh. Online mungkin. Terus yang punten pinjol yang terjerat pinjol segala macam, kita masukkan ke cerita bisnya, hal-hal yang seperti itu yang memang kita jadikan
bisa dibilang bagian dari cerita. Ya, nah, ya. Nanti itu kan hal-hal yang memang real yang Seru, bro. Ya. Seru ini. Ya ini kalau saya lihatnya sederhana nih, Cedo. Jadi ada masalah di masyarakat. Bagaimana caranya masyarakat belajar dari masalah itu? Dilibatin masyarakatnya, dikemas, terus suruh masyarakat menonton problemnya. Dan problemnya itu diselesaikan. Di situ. Luar biasa ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi minimal buat pembelajaran juga yang pasti, terus mereka juga nonton. Pada saat nonton ada kebanggaan tersendiri. Karena yang main anak Abi main, laki Abi main itu kan kayak gitu. Oh, jadi pemainnya itu orang-orang di kampung situ yang di casting masyarakat di kampung sana atau di wilayah situ. Dan di juga casting, ada kita juga kolaborasi dengan beberapa pemain yang mungkin yang udah terbiasa emang. Yang minimal mereka artisnya kenal. lah gitu, artisnya. Ada kebanggaan tersendiri. Ya punten ya. Abi mainin Cedo seperti itu. Nah, kayak gitu-gitu lah tuh. Itu anak uing Kayak gitu. Nah, karena ada satu talent waktu itu saya pernah anak kecil tuh di daerah Majalaya. Itu dia baru pertama kali main di film kita, ikut casting. Saya lihat ini anak bagus nih main. Nah, dia dapat peran waktu itu namanya Naila kalau nggak salah. Nah, sekarang dia sedang main di MNC TV. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi pemberdayaan luar biasa nih. Karakter yang dibuat di film itu biasanya lebih ke ini kan kita di Jawa Barat ini. Emang unsur lokalnya diangkat ya, kearifan lokalnya diangkat. Kearifan lokal kita mengangkat hal-hal yang memang mungkin sebetulnya ya bagian dari tugas pemerintah ya. Program-program. Tapi saya di sini membantu dengan lillahi ta'ala. Iya. Pemerintah. Mudah-mudahan juga menjadi hal yang gini Cedo. Mudah-mudahan kita nggak salah pilih untuk pemerintah selanjutnya ini. Karena selama ini saya tidak mempunyai saya tidak mendapatkan tanpa bantuan pemerintah. Tidak ada. Kita swadaya sendiri, kita duit nyari sendiri, kita nyari sponsor sendiri. Nah, biasanya yang unik itu kalau misalkan saya syuting di satu tempat, itu sponsornya itu kadang-kadang tidak jauh dari daerah tersebut. Misalkan ini di daerah Ciater Subang. Cedo di sini ada tempat wisata. Di sini ada villa, ada apa? Mau dong jadi sponsor. Jadi mau promosikan mereka juga. Ya, mainnya di sana gitu. Iya. Atau mungkin ada sih beberapa instansi juga yang kerjasama dengan kita. Ada Bank Indonesia yang sudah langganan. Di barter ini ya. Ya, minimal mereka ada program kita sampaikan juga langsung disaksikan oleh masyarakat yang alhamdulillah ternyata setelah beberapa judul yang kita buat, ternyata si layar tancap ini, si bioling ini masih diminati oleh sebagian masyarakat kita. Rame ya? Biasanya itu kalau mereka nonton, mereka beli karcis atau gimana? Beli karcis. Nah, kita berganti produksi kita dari situ. Oke. Itu pun belum tentu terpenuhi dengan satu titik. Ya. Itu bisa berapa penonton dalam satu? Yang sudah kalau di desa itu antara 1.500 sampai 3.000. Wih, animo. Untuk kali penayangan. Yang saya bikin, ya alhamdulillah saya sangat terharu sekali pas ada penayangan di daerah Ciater ya, Palasari, Desa Palasari. Saya pikir itu malam hari itu sudah mau hujan, udah gitu juga bentrok sama sepak bola sama Persib. Aduh, sudah kebayang. Lah, gimana ini kayaknya enggak pernah nonton gitu. Udah gitu tayangnya itu di lapangan kecamatan yang mungkin gede ya. Gede dan jarak dari satu desa ke desa lain kan udah jauh-jauh ya kalau misalkan di kampung tuh. Saya tuh udah yang bismillah udah lillahi ta'ala aja. Ternyata tiba-tiba datang dong mereka pada pakai kolbak. Anjay. Itu bawa tikar, bawa karpet ya. Seru. Saya kaget, pada bawa makanan juga. Jadi kalau ngampar di lapang itu lesehan. Bawa tikar udah nggak ada koran kan zaman sambil bawa tram ya. Iya, kan dulu kan zaman koran tuh. Sekarang bawa tikar gitu, bawa lesehan, bawa minum, bawa apa. Terus secara tidak diundang, terus tidak kita proklamirkan juga, tidak kita wara-wara juga. Itu tukang dagang zaman dulu pada datang kan, tukang kulub suuk, kayak apa itu, berjejer itu. Membawa rezeki juga untuk yang lain itu. Ekonomi itu aktivasi ekonomi wilayah itu di wilayah itu. Jadi kalau di 21 kita ada popcorn, nah di sini kita ada jagongnya, di sini ada suuknya. Ada suuk gitu, ada bajigur. Nah, saya kaget, Masya Allah ternyata mereka masih suasana seperti kebersamaannya itu ya. Kadang di masa-masa sekarang itu susah. Susah orang nggak dapatnya.
orang Udah dapatnya. jarang gitu. Udah jarang. Nyaris nggak ada ya. Nyaris Iya, nggak ada. nyaris. Tapi lu gue gitu ya. Kalau di bioskop kan nonton juga kita masing-masing ya. Terus kita nggak tahu siapa lu, siapa gue gitu. Udah gitu juga yang duduk di kursi. Kalau ini enggak, duduk di bawah, lampar. Nah gitu pada yang ketawa-ketawa, seru-seruan. Nah, dari situ minimal ya Kebayang aja seru ini. silaturahmi terjalin lagi. Dan beda juga yang biasa yang seperti itu kan Iya ya. konser band misalnya kayak gitu kan, itu kan beda. Iya ya. Suasananya beda kan, fokusnya beda. Kalau ini kan mereka masih bisa berinteraksi mungkin Masih. apa, ya gitu. Dan itu orangnya gue gitu. Jadi Selaki kadang-kadang selaki aing. inget ada satu hal yang beda itu pada saat mereka muncul. Misalkan nih kalau yang kita udah biasa kali ya. Pas muncul tuh anaknya wah terus tuh. Datang Pak Kades masuk. Wah, kalau pulang Pak Surakan. Kades gitu kan. Datang siapa? Jadi ada satu hal yang mungkin berbeda. Mereka membeli tiket bukan cuma beli tiket buat nonton orang lain, nonton film orang, tapi nonton karya mereka mereka sendiri gitu. ada satu hal yang itu mungkin bedanya gitu ya rasanya tuh. Nah, alhamdulillah ini kita udah 9 judul ya Om, 9 9 judul. 9 judul. Produktif ya. Dari tahun 2002 udah 9 judul. 2002 akhir awal 2023. 23. Ya belum nyampe setahun lah berarti ya. Belum nyampe Yang setahun. pertama saya bikin di daerah Citaman Nagreg, itu judulnya Cinta Tanpa Riba. Oke. Yang kedua saya bikin di Brebes, di Desa Salem Brebes, karena kebetulan itu ada satu owner ya bisa bilang pengusaha juga di sana, maksudnya yang punya perusahaan baru pengen memberikan hiburan kepada masyarakat Salem Ya. yang setelah melihat postingan kita di medsos. Ceda mau dong bikin buat daerah saya, daerah Salem Brebes. Nah, ternyata luar biasa banyak juga. Yang ketiga saya bikin Ajojing. Itu ada Jojing itu singkatan sih Anang, Jojo dan Iing. jadi itu Ajojing itu terminologi dulu itu. Taunya kan Ajojing joget. Iya, joget, Itu iya. Ajojing tuh Anang, Jojo dan Iing menceritakan perjuangan 3 tokoh pemuda untuk membangun desa itu daerah Palasari Ciater. Yang keempat saya bikin Jurik Bekok itu di Wangi Sagara. Jurik Bekok. Majalaya. Judulnya aneh-aneh ya. Ya. Seru tuh itu. Yang kelima Judulnya clickbait soalnya kalau di YouTube. saya bikin Jurik Milenial. Nah, itu kita tayang di daerah Lembang dan Januari ini ada tayangan juga di daerah Cibatu. Jurik Milenial 2 Garut. Terus saya bikin Misteri Keranjang Kuning. Itu karena kemarin sempat Keranjang Kuning lagi viral. Keranjang kuning tahu nggak lu? Kalau lu belanja di TikTok tuh keranjang kuning men. Oh. Ya, kalau tua ini jadi nggak Pesanan paham gitu. gitu. Oh iya. Kita beda. Iya. Keranjang Kuning kita beda, tapi judulnya Misteri Keranjang Kuning. Itu tayangnya di daerah Wanaraja, Garut. Wanaraja. Di beberapa sekolah dan beberapa desa. Tapi satu film itu punya berapa versi ya berarti? Ya. Jadi karena misalnya penontonnya beda. Penontonnya beda dan pelakunya juga beda. Jadi kita syuting tuh Produksinya udah syuting banyak film sebetulnya. Betul. Judulnya 9, Ya. tapi 9 ini ada versi Majalengka, ada versi ini, Ya. ada versi ini Gila, orang Bro. beda. Ini yang apa ya? Totalnya udah berapa film itu? Banyak banget. 9-nya kan banyak ya? Hitungnya harus dilihat Kayak lagi. kemarin deh Lembang Jurik Milenial versi Lembang itu ada 6 sekolah di Lembang. 6-6-nya beda. Namanya beda. Hitungnya beda. Ceritanya sama, Produktif premisnya sekali, sama Mas tapi Boy. filmnya beda. Ya. Tantangan pendukungnya yang lain. Kita menyesuaikan dengan pada saat film itu diputar di SMP Negeri 1 Lembang itu akan berbeda dengan SMP 6 Lembang. Ya. Karena harus mau tidak mau mereka jangan sampai nonton orang lain doang gitu. Ya. Nah, masa sekolahan batur seperti itu. Ya, sekolahan uing ya gitu. Jurik Milenial yang ada di Lembang itu berbeda dengan Jurik Milenial yang besok tayang di Cibatu. Luar biasa. Seru banget. Seru banget. Ini ngasih kesempatan buat siapapun yang main itu untuk merasa jadi pemain sinetron. Iya. Gimana sih rasanya jadi pemain sinetron, weh gitu. Dan mereka mengikuti proses-proses dalam dunia perfilman ya, ada castingnya dan Mereka tahu kayak gini ya latihan syuting teh gitu kan. jadi Gini ngerti ya gitu. tentang produksi gitu. Tapi yang orang-orangnya dilibatkan produksi juga nggak selain Ada artisnya? satu Ada dua ya? itu beberapa kayak apa yang gitu kan? ada yang jadi kleper. Cedo saya mau dong ada bantuin di itu Yang di kru. ketek-ketek Boleh gitu ya. Ada yang bantuin saya mau ya. Jadi apanya gitu. Silakan nih ya maksudnya yang memang jadi biasanya kami itu punya ini ya kalau misalkan masuk ke salah satu desa itu ada penyambungnya gitu. Ya, ada mediatornya lah di sini misalkan saya ada di Subang saya ada Kang Ayi. Ya. Mang Ayi nanti urus ya ini tuh. Nah, dia orang sana asli.
Oke. Saya melibatkan dulu orang sana aslinya dulu. Di Lembang saya ada siapa tuh yang bisa pegang. Jadi dia yang jadi yang mengondisikan. Cek nanti Bapak ini mau dong katanya ada sponsor dari Bapak Haji apa gitu. Dia punya kolam renang. Nah, atau misalnya gini, ada sponsor dari rumah makan Sunda yang nanti minimal selama syuting Cedo nggak usah nyari makan. Nah, gitu. Seperti Seru-seru. Jadi konten lokal banget nih. Kearifan lokal. Melibatkan semuanya, terus mengangkat juga beberapa ekonomi yang ada di situ. Dan speechless gue sih. Gini, kalau menurut gue ini satu kata yang paling mewakili semua aktivitas ini adalah dahsyat. Iya. Serius ini serius. dahsyat. Edan. Ini dahsyat. Ini edan lah. Alhamdulillah kita ada, maksudnya ya selama ini memang ternyata tanggap yang saya pernah menawarkan, tiba-tiba ada yang mau dong di desa kami. Jadi kadang-kadang permintaan muncul dari kita muncul orang Sunda macam Kaladangan ya kemarin aja saya dari daerah Parompong, Cisarua tuh belum banyak banget yang daerah Sumedang minta juga. Banjar, Dago masih banyak yang harus Dago aja saya belum Dago juga ada. semua. digarap semua. Terus Cimahi juga baru beberapa titik karena memang kita juga ya tetap ya terbatas. Saya juga terbatas krunya gitu terbatas. Kita juga SDM kita juga belum banyak. Saya kan PH yang baru lahir ini sementara produksinya masih tuh embrio. produktif sekali kan, banyak sekali dalam setahun ini ada mungkin sebulan yang lalu kita baru dapat penghargaan dari Bank Indonesia sebagai mitra terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sangat patut sekali ini mah. Harusnya dari pemerintah juga. Belum. Mudah-mudahan nggak udah ada podcast ini. Ya ini kan istilahnya tuh betul-betul membawa semuanya untuk masyarakat gitu. Iya, ya. Programnya semua program pemerintah sih. Iya. Iya. Iya, banyak kan. Kebanyakan. Ini bisa jadi model nih buat pemerintah yang akan datang nih. Amin. Untuk ya seperti inilah pemberdayaan masyarakat. Harusnya seperti Buat itu. pemerintah yang akan datang, bro. Yang akan datang, bro. Intinya kita sebagai seniman kita berusaha berbuat sesuatu yang kita bisa. Mungkin hal-hal yang tidak pernah terpikirkan atau belum terpikirkan oleh bapak-bapak yang ada di kursi sana atau yang ada di sana terpikirkan oleh kami gitu. Ya. Gimana cara mengemas? Kalau kita kan memberikan sosialisasi, kalau misalkan langsung seperti mematahan orang kadang-kadang males ya. Iya, Nah, betul. kalau kita kemas dengan dalam sebuah cerita, dalam sebuah film yang Kan seru jadinya. menarik, yang filmnya yang rata-rata isinya komedi, tapi kita selipkan juga nilai-nilai edukasi di situ tuh akan beda nyampainya. Betul. Jadi manusia Dan orang tuh cara nggak itu merasa masuk. nggak merasa didikte gitu dengan nih masih gitu. Satu yang pengen aku tahu, Cedo, ada kesulitan apa ketika proses pembuatan yang gitunya, Cedo? Yang pasti kalau kesulitannya pasti lebih di editing ya. Di editing ya. Dan juga kita kan mengambil gambar dengan adegan yang sama dengan orang yang berbeda dan tempat yang berbeda. Oke. Kebayang gua. Ya, kebayang kalau misalkan orang yang biasa saya bikin film satu udah beres gitu. Ini enggak dong. Satu titik di sini, besok kita akan syuting di sana dengan orang yang berbeda tapi ceritanya sama. Ceritanya sama. Jadi kalau saya lihat kadang-kadang kayak yang ini ya, kayak yang apa sih, bisa dibilang kayak yang festival, ngeliat yang ini kayaknya bagusan yang tadi. Diadu ya. Karena kan pemainnya beda-beda tuh. Iya. Cepetan yang itu ya, yang itu masih bapak itunya lebih ini. Kita harus maklumi karena mereka bukan pemain Bukan gitu. profesional pemain gitu. Ada loh, saya pernah ada satu adegan yang itu saya ambil satu scene itu 3 jam. Iya. Karena mereka bukan pemain kan, kita mah harus maklum dengan gimana tuh banyak beres-beres. Aduh kemana? Saya udah kasih ide, tapi ya itulah Keseruannya sih sebetulnya seru. itu. Jadi dari tantangan tersendiri terus mungkin kita juga karena kita juga masih terbatas di alat di apa juga. Jadi mesti yang kalau kita punya alat beberapa biji mah bisa yang seru tuh ya. Bisa cepat ya. Bisa lebih. Ya semua proses ya Om, nggak langsung. Tapi saya sih percaya ini akan inilah. Amin, mudah-mudahan minimal dengan adanya si bioling ini ya kita bisa kembali memperkenalkan budaya lokal kita, layar tancap kepada anak-anak kita bahwa kita punya ini loh, selain digital kita punya bioskop rakyat yang kalau nggak ya sebetulnya dari zaman dulu nenek kakek kita udah ada ya. Udah mulai ya. Udah ada, kita baru coba lagi buat memperkenalkan. Kita bisa menikmati sebuah tayangan secara bersama gitu, secara nikmat gitu itu yang Dan pasti suasananya kekeluargaan dan segala macamnya. Itu luar biasa. Itu yang Ya. yang mulai terbuka kembali. Seperti itu. Speechless man.
Bro, masih ini yang menarik begini ya. Jadi ini personal ke saya ke bawah personal. Jadi ada banyak sekali hal baik, banyak sekali pelajaran, banyak sekali kedahsyatan ya dari proses. Mulai dari munculnya ide ini kan dari sebuah situasi yang sulit. Iya. Ini pelajaran ya. Kemudian muncullah ide bioling, muncullah cerita, kemudian prosesnya Ada melibatkan, kreativitas di dalam ada kreativitas, melibatkan banyak orang. Ini luar Kolaborasi biasa. sana sini. Kolaborasi sana sini. Dan terakhir dampak dari ini semua bagi Positif masyarakat sekali. positif sekali. Positif sekali. Dan Ini tidak paling- hanya bukan buat pemain, penontonnya juga Nonton. yang penjual-penjual suuk apa segala macam itu juga terbantu. Dan, apa bro. segala macam. Berbagi rezeki. Dahsyat. Dahsyat. Bagi-bagi rezeki Bagi-bagi semuanya. rezeki. Kita banyak Ya, belajar. alhamdulillah, mudah-mudahan. Oh, Tidak. Tidak. Ya, Cida itu kru kita di Nyata Cinema Production yang Siap. saya benar-benar dengan ibu ini. Teman SMP saya dulu. Ya. Kita masuk Satu. ada main nggak di 9 itu? Kadang. Ada main ya. Kita lihat juga Pasti tuh. Bu Guru kayaknya. Dia seringnya di belakang layar sih. Karena Agak berani sih tadinya. Nggak berani atau nggak bisa tahan ketawa ya? Takut tenar. Tenarnya lebih dari Ece gitu. Asik. dia saingan. Tidak, ini teman saya SMP dulu Om. Ya. Teman satu bangku ya Cek. Teman Niron. Teman Teman Niron. Niron. Teman mabal bareng. Nggak tahu dia memang pada Allah ya harus ketemu lagi. Ya. Nah maksudnya memang ya minimal dengan adanya bioling ini teman-teman seniman di ya khususnya kalangan Sunda ya Bisa saling berbagi ya. yang berbagi. Maka saya udah banyak yang kamu calling dong saya yang sering. Aduh, please deh, saya bukan PHG deh. Ya secara gitu kalau kita bersaing dengan PH yang masukin film ke TV itu mereka udah punya sendiri lah. Ya. RCTI udah punya film sendiri, SCTP juga iya, mereka punya PH sendiri. Terus mau ke bioskop, aduh kayaknya bukan kapasitas kami gitu. Modalnya itu MM-an, 4M, 5M, 5 kali mikir kalau buat saya. Tapi yang ini lebih menyentuh kepada masyarakat dan menjadi betul-betul hiburan masyarakat. Kalau kita bicara yang ada di bioskop, Betul. bioskop kita udah tahu harganya berapa, Ya. harga orang sekali nonton berapa. Di samping sekali nontonnya itu harus makan beda kan, ininya beda. Kan lebih Kalau ke ini kan BTS. idenya itu yang kerennya, coy. Dia biasa penonton yang mengunjungi bioskop kan. Ini bioskop yang mengunjungi penonton, itu yang keren. Keliling. Terus harga tiket yang kita beli juga yang kita jual juga nggak mahal-mahal, yang Ya. pasti standarnya yang bisa kejangkau, Hasil nggak jauh dari harga kesepakatan. 10.000 sampai 15.000. Itu hasil kesepakatan juga. Itu juga kesepakatan Bukan bersama. kita Kalau di yang sekolah target gitu. Ya. itu tuh kesepakatan antara hasil- komite. Ya. Saya nggak mau takutnya nanti ada kesannya pungli atau gimana di Ya. sekolah. Enggak, kita tuh lebih ke kalau di sekolah tuh lebih bukan beli tiket mungkin ya, lebih ke Ganti ongkos Ganti produksi aja. Nanti akan produksi. Sebagian tidak semuanya mungkin. Ya. Nah itu juga kesepakatan bersama. Jadi kalau di sekolah saya juga memakai talent-talentnya tuh selain guru, siswa, orang tua juga. Orang tua muda saya bawain main juga. Seru. Anjay. Nah Jadi kolaborasinya menyeluruh ini. iya, jadi mereka belajar. Kalau punten mereka kan udah biasa tuh ada renang, ada apa, bayar ke luar ya itu udah satu orang berapa. Ini enggak. Itu kita belajar. Saya juga sedikitnya memberikan mungkin anak-anak ya ada workshop lah buat anak-anak sekolahnya biar gini ya adik-adik caranya acting ya sedikitnya. Itu udah include semuanya, kita nggak ada apa-apa lagi gitu. Terus bungkus filmnya banyaknya apa, komedi kah atau Kalau drama saya bikin drama horor? komedi, kalau horor saya bikin horor komedi. Oke, Komedi jadi ya? cara prinsipnya Komedi. komedi. Fun Karena gitu, bro. selama Fun itu ini masuk gitu, fun. Masyarakat itu kalau udah saya Oh, kasih Sunda mah. kalau dikasih film anu nangis terus nonton Indosiar banyak ya yang mau menangis Udah ada di sinetron. ada di sinetron. Udah cukup Nah, lah. kalau misalkan kasih yang action juga dari Sarawak, dikasih yang benar-benar horor saya kasihan juga kalau misalkan saya tayang di kampung pulang malam kebalik sarieun. Jadi Jadi benar. Jadi mereka melepas lelahnya tuh duduk untuk happy gitu kan. kita bikin Sambil horornya horor dimasukin komedi. lagi Lagi, edukasi, ya, ada terus edukasi, edukasi. ada entertain. Minimal pada saat mereka nonton pulang dari nyanya geningan untuk kita mah tuh lah nginjem duit ke Bang Emo kurang teh gitu kan seperti itu kan. Iya, jadinya begini karena seperti itu. Kadang-kadang saya dapat masukan juga dari apa namanya itu dari tokoh atau dari masyarakat. Cek di desa kami itu pernah gini mau dong diangkat sedikit. Oh, mangga. Bisa cerita dari mereka. Ya ada Kita masukan. juga.
Karena kita kan teman-teman saya ini ya mau tidak mau kita harus segala bisa gitu saya bilang. Ya. Harus kayak serba ya warung serba ada orang nanya gini ya harus bisa. Palu gada. Palu gada. Karena betul-betul palu gada. Sebelum pemutaran film kita juga kan ngasih dulu hiburan ke mereka, nggak langsung start film enggak. Ya. Kita ada TikTok dulu, ada chit-chat dulu, ada kadang-kadang ada musik dulu. Ngajak dulu mereka nyanyi-nyanyi gitu ya. Satu lagu dulu rame-rame. Biar apa namanya tuh berasa tuh ininya. Nah, udah panas baru kita setel itunya. Iya. Ya gitu. Satu kata nih coy. Dahsyat sekali. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan Semoga Ce menginspirasi. ini terus berjalan dengan lancar ya. Amin. Dan buat teman-teman wilayah desanya atau apanya tunggu nih kehadiran Ce. Ya, Tunggu kehadiran Ceedoh and the Gang. ya, di Bioling, bioskop keliling. Oke. Dan rasakan sensasi entertainment dan edukasinya. Ya. Edun ini. Dahsyat. Dan siap-siap untuk jadi pemainnya juga. Siap-siap menjadi pemain. Iya betul. Latihan Jadi artis mulai aja. sekarang. Latihan mulai sekarang. Kita main bareng, nonton bareng. Iya. Siap. Jadi yang main kita juga, yang nonton kita juga, yang beli tiket kita juga. Iya. Dari kita, oleh kita, Ada untuk kita. Benar sekali itu. Oke. Terima kasih nih Ce atas waktunya, Ce Edo, Ce Ida, Ce. Sela-sela Upin. kesibukan. Oke, teman-teman semuanya, demikianlah kisah aspiratif dari Ce Edo dan Ce Ida dengan bioskop kelilingnya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Tunggu kembali di podcast Bargama selanjutnya. Thank you Ce, thank you. Atur nuhun. Atur nuhun. Aduh, luar biasa.